depan atau selanjutnya bisa memberikan kontribusi terhadap berjalannya program ini. Jadi program PTSL itu sendiri sebenarnya sudah kita lakukan sejak berdirinya kementerian kami. Jadi kalau mungkin istilah mendasarnya tuh program sertifikat massal gitu. Cuman dikarenakan setiap tahun anggarannya berbeda atau bagaimana menganggarkan, istilah-istilahnya ya mungkin berbeda-beda. Tapi secara gampang kita pahami, PTSL itu program sertifikat massal atau sertifikat gratis, saja boleh saja. Tapi kami akan coba memberikan penjelasan berdasarkan istilahnya. Jadi PTSL itu sendiri singkatan dari pendaftaran tanah sistematis. Dari istilah itu, maka program ini sendiri memiliki tujuan maupun konsep yang berbeda dari program-program sebelumnya. Kalau dulu ada istilah PRONA, itu sebenarnya mengingat anggarannya berdasarkan anggaran APBN nasional. Makanya istilahnya PRONA, program nasional. Nah, program PTSL itu sebenarnya juga kayak PRONA karena anggarannya ada di pusat. Cuman sifatnya yang berbeda. Kalau PRONA itu anggarannya terbatas, akhirnya masing-masing daerah atau desa dikasih target atau anggaran yang terbatas juga. Misalnya 1 tahun Kabupaten Ciamis misalnya mendapat program cuman bidang. Ya akhirnya 1000 bidang dibagi mau berapa desa atau mau berapa kecamatan. Kemungkinannya satu kecamatan atau satu desa cuma dapat 50 bidang. Akhirnya dikarenakan anggarannya terbatas, caranya juga akhirnya menyesuaikan. 50 bidang di dalam satu desa ya akhirnya yang mana aja terserah dipilih. Bisa terjadi sertifikat yang dibagikan itu loncat-loncat atau terpisah-pisah. Nah, akhirnya dikarenakan tadi balik lagi anggaran kita yang bentuknya berbeda, cara menganggarkan atau jumlahnya yang disesuaikan. Mulai sejak tahun 2017, negara atau kami dari Kementerian Agraria itu polanya dirubah. Karena kita punya rencana, Pak Presiden dulu mempunyai rencana, seluruh bidang tanah yang ada di wilayah negara Indonesia itu akan dilakukan pengukuran dan pemetaan atau didaftar, disertifikatkan. Untuk mencapai tujuan tersebut itu perlu anggaran yang sangat besar. Ya akhirnya sejak tahun 2017 negara itu menganggarkan untuk program ini sangat besar. Dimulai dari awalnya cuma 1 juta per tahun, sekarang tuh bisa sampai 9 juta bidang per tahun. Ya patut kita syukuri. Karena anggaran untuk pendaftaran tanah itulah yang sebenarnya bisa mempengaruhi bagaimana program itu bisa berjalan. Dan kalau yang dirasakan oleh masyarakat, kalau anggarannya yang dikucurkan besar, mungkin masyarakatnya nggak perlu keluar anggaran dibalik. Nah di sini alhamdulillah sejak tahun 2017 kita itu menganggarkan yang sangat besar sehingga dampaknya masyarakat tidak dikenakan biaya. Nah sejak tahun 2017 itu di program PTSL ini biaya yang ditanggung oleh masyarakat itu sebenarnya untuk kegiatannya sendiri nol Pak, nggak ada biaya. Cuman
apapun kegiatannya kan dibutuhkan syarat. Ya misalnya orang sholat itu ada syaratnya. Misalnya pakai menutup aurat. Mungkin sholatnya gratis tapi beli sarung kan bayar tuh. Masa nggak pakai baju? Nah sama kayak kalau saya mengistilahkan supaya agak-agak deket aja. Syarat itu kan sebelum melakukan kegiatan. Nah PTSL itu kegiatannya itu nggak bayar, yang bayar syaratnya. Nah syarat itu negara nggak bisa mengakomodir karena masing-masing bidang atau masing-masing orang beda-beda. Ada orang yang punya tanah berdasarkan waris, dia nggak melakukan apa-apa tapi dapat dari orang tuanya. Tapi sebagian juga ada orang mendapatkan tanah, dia dapat beli. Ya pasti syaratnya berbeda, orang beli sama orang waris kan berbeda. Dikarenakan di seluruh lapisan masyarakat itu cara memiliki tanahnya, prosesnya itu beda-beda. Akhirnya persyaratan itu ditanggung oleh masing-masing yang punya tanah. Termasuk orang punya tanah itu kan harus tanahnya jelas. Nah yang membuat jelas tanahnya itu kan berarti tanahnya si Fulan, oh batasnya patok ini. Nah kalau nggak ada patoknya gimana? Ya artinya nggak jelas juga dia punya tanah. Sedangkan patok itu kewajiban siapa? Ya kewajiban yang punya tanah. Nah artinya syarat-syarat untuk bisa didaftar itu menjadi biaya yang harus ditanggung oleh yang punya tanah. Termasuk kalau dia butuh keterangan, termasuk dia membuat sebuah surat pernyataan. Nah itu semua yang menanggung masyarakat. Oh surat pernyataannya harus pakai metre, ya harus pakai lah. Jadi yang nanggung masyarakat. Oh tanahnya belum dipatok, ya harus silakan dipatokin dulu. Nanti gimana mau diukur patoknya nggak ada gitu kan, atau nggak tahu sebelah mana. Nah artinya sebenarnya program ini itu tidak perlu bayar. Yang bayar adalah syarat yang harus ditanggung oleh pemohon. Nah untuk menyamakan atau menyeragamkan, kita sudah membuat SKB, jadi surat keputusan bersama 3 menteri, di mana kita dibagi wilayah-wilayah atau zona-zona. Untuk wilayah Jawa dan Bali, surat tadi biaya untuk kelengkapan persuratan atau kelengkapan tadi dikenakan 150.000. Nah, itu resmi ada aturannya. Dan itu dibayarkan ke panitia di desa, bukan ke BPN. Jadi BPN itu nol, bener-bener nol, nggak pakai. Nah ini semua itu dalam rangka supaya program ini bisa berjalan. Kendala-kendala di masa lalu itu terlalu banyak biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh pemohon. Dulu masih ada istilah, oh belum punya akte, harus bikin akte. Bikin akte sih nggak mahal Pak, bayar pajaknya yang mahal. Nah di program ini sebenarnya program ini klasifikasinya adalah program percepatan, dan ini masuk status PSN, program strategis nasional. Artinya ini yang sangat dipantau oleh negara. Satu, dikarenakan sangat penting. Yang kedua, anggarannya besar. Anggaran besar itu negara mengeluarkan anggaran besar supaya warga negara nggak ngeluarin anggaran, dibalik gitu. Nah, anggaran ini yang besar ini, kegiatan ini akhirnya menjadi sangat penting karena negara ngeluarin duit banyak. Nah di sini hal apa yang membuat ini menjadi program strategis? Ya salah satunya negara membuat percepatan ini supaya semua bidang tanah tuh bisa didaftar jadi sertifikat. Kami berharap seperti itu. Nah, jadi secara garis besar program PTSL itu adalah program pensertifikatan tanah gitu aja lah Pak, mudahnya seperti itu. Cuman karena ini kelasnya percepatan, di sini kita membuat bagaimana di program ini semua persyaratan itu dibikin sedikit mungkin, paling sederhana aja.
Kalau syaratnya sedikit, itu biayanya pasti lebih sedikit. Kalau syaratnya dikit, kalau orang syaratnya cuma nutup aurat, kan nggak disebutkan mau pakai sarung, mau pakai kutub, atau yang penting gendam saja, yang penting nggak kelihatan ya. Itu kan lebih gampang. Coba kalau diwajibkan harus gamis, harus ini, terlalu banyak itu syaratnya. Yang penting menutup aurat. Nah sama di sini. Yang penting itu nanti sejarah perolehan tanahnya jelas. Nggak disebut mau pakai akte, mau pakai kwitansi, nggak disebut. Yang penting jelas. Nah, karena syaratnya sederhana, artinya biayanya juga sedikit. Ya tadi 150 tadi. Berikutnya syaratnya sederhana, biayanya sedikit, waktunya pendek. Orang bikin sertifikat kalau rutin yang sehari-hari, aturannya ya pakai aturan normal. Syaratnya ya banyak, mau namanya syaratnya normal. Karena syaratnya normal, aturannya juga harus begitu. Biayanya ya mahal, karena apa? Ya nggak ada diskon-diskonan. Waktunya memang aturannya lama, Pak. Diumumkan aja kalau yang normal 2 bulan, didiemin. Ibaratnya orang bikin, didiem dulu. Ntar nih beracun atau tidak nih. Kalau beracun nggak jadi, nggak dimakan. Nah ini mah enggak, Pak. Cukup 2 minggu langsung bisa dimakan, langsung jadi sertifikat istilahnya. Karena aturannya ngomong begitu. Nah, jadi salah satu kelebihan program ini adalah percepatan yang menyangkut tentang sederhananya syarat, biayanya yang sedikit, dan waktunya yang sebentar atau pendek. Dan perlu kami jelaskan juga bahwa kenapa sih tanahnya harus sertifikat? Kok biarin aja kayak gini? Nah sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya tanah, tanah itu istilahnya benda tidak bergerak kalau aturan hukum, Pak. Kalau benda tidak bergerak dengan benda bergerak itu secara konsep hukum berbeda. Kalau ini ngomong mic ini, Pak. Ini mic ini nggak bisa dibilang miliknya desa. Saya pegang mic milik saya. Tapi kalau sendal, Bapak pakai sendal, ada jaminan itu milik masjid. Ya udah dipakai Bapak, milik Bapak. Nah itu benda bergerak. Kasus yang tidak bergerak itu biasanya seperti benda yang sangat besar yang nggak mungkin dibawa-bawa terus. Bapak punya tanah 10 hektar, memang Bapak gendong terus 10 hektar? Kan enggak, tahu di sana aja. Nah yang menyatakan bahwa itu punya Bapak apa? Nah, jadi alat bukti yang menyatakan bahwa itu adalah milik Bapak itu namanya sertifikat. Kalau motor BPKB, Bapak kan nggak mungkin bawa manggul motor tiap hari. Ini tanah saya, itu motor saya, nggak perlu tinggal aja motor. Tapi kalau diambil orang suatu saat Bapak bisa mengklaim, ini tanah motor saya, kenapa ini? BPKB-nya punya saya. Jadi motor aja dikasih surat, tanah itu kan lebih mahal daripada motor. Nah artinya apa? Bahwa alat bukti yang menyatakan itu adalah milik Bapak, kalau di tanah itu namanya sertifikat. Nah fungsi sertifikat itu adalah menjamin kepastian hukum bahwa Bapak itu yang punya. Jadi Bapak nggak usah bawa tanah itu, tahu bahwa yang punya Bapak selama sertifikat itu nama Bapak loh. Kalau namanya nama orang lain, Bapak beli sertifikat nama orang lain, sampai elek Bapak masih salah, kalah kalau diadu. Ya karena nggak pernah dibalik nama misalnya. Nah ini kami negara ingin bapak-bapak, ibu-ibu itu yang selama ini mendiami tanah itu turun temurun atau dapat beli, apalagi buat beli yang punya udah meninggal atau orangnya udah pergi kemana, nggak pernah punya surat. Kami itu ingin memberikan jaminan kepastian hukum kepada bapak-bapak yang saat ini mendiami sebuah atau menguasai sebidang tanah, bahwa itu benar milik Bapak. Saat ini bapak-bapak ibu itu mohon maaf yang belum punya apa-apa, Bapak itu kondisinya masih lemah, masih bisa. Misalnya Bapak beli dari orang itu punya alat bukti. Bapak cuma salaman, apalagi cuma salaman. Dan salaman buktinya apa salaman? Enggak ada buktinya, tangan saya salaman tiap hari. Bapak punya kwitansi, ya kwitansi apa bedanya? Bapak beli di Alfa juga dapat setrum, sama kwitansi juga. Nah artinya
untuk bukti kepemilikan tanah itu yang paling kuat dan lebih menjamin ya sertifikat. Nah masalahnya membuat sertifikat itu nggak murah Pak, nggak gampang, nggak sebentar. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang hadir hari ini ada yang punya pengalaman, mungkin pernah mendengar, mungkin pernah melihat atau mengalami sendiri. Bikin sertifikat itu gampang atau enggak? Murah? Sebentar. Kalau saya orang BPN aja nggak apa-apa, jujur aja nggak apa-apa. Saya kan orang BPN, tahu bahwa bikin sertifikat itu susah. Karena kami juga nggak berdaya, artinya kami nggak menjalankan perintah. Misalnya bapak beli dari seseorang, bapak nggak punya akte, aturannya ngomong harus bikin akte Pak. Bukan keinginan saya, itu ingin aturan. Nah bikin akte Pak misalnya, emangnya murah bikin akte. Kalau tanahnya yang paling murah aja yang 100 meter misalnya, pajaknya sudah berapa? Emang notaris atau PPAT gratis? Enggak juga, kecuali anaknya yang notarisnya nggak tahu, nggak bayar juga. Tapi kan dia punya pegawai harus dibayar, sama aja. Artinya itu semua itu dalam rangka bikin sertifikat Pak, untuk membuktikan bahwa kita punya atau tanah yang kita diami selama ini kita tenang, udah nggak ada yang orang yang mau ngungkit-ngungkit atau orang yang tahu-tahu ngaku-ngaku ini tanah saya loh, dari mana? Jadi meskipun bapak sudah puluhan tahun tapi ternyata suratnya masih nggak punya atau jangan-jangan malah yang punya orang lain. Kita kan anggap aja apa bedanya dengan orang nyewa. Orang nyewa yang nggak punya apa-apa ya, cuma perjanjian sewa, sewanya habis nggak usah ditunggu pasti pergi. Nah kita negara salah satu fungsi PTSL atau program ini adalah memberi jaminan kepastian hukum kepada bapak-bapak, ibu-ibu supaya punya kenyamanan. Nah, hal lain apa misalnya? Mungkin yang hadir di sini atau saudaranya punya usaha. Kalau kita butuh modal itu ngutang di bank atau ngutang di tetangganya aja gitu. Kalau kita sama-sama nggak punya duit, ya ngutangnya ke bank pasti. Bank itu percaya ngasih utang tuh biasanya apa? Apakah kita cukup jaminan, pasti butuh jaminan. Nah jaminannya apa? Oh tanah saya, terus tanahnya mau ditaruh di bank gitu kan nggak mungkin. Kalau agen apa istilahnya itu ngegade motor, motornya ditaruh. Kalau ngegade tanah, nggak mungkin kan tanahnya yang dibawa. Nah salah satu ini bukan saya ngajarin supaya diagadekan, enggak ya, artinya misalnya bapak-bapak ibu itu punya usaha tapi butuh modal. Sebenarnya mekanisme kita udah punya usaha, perbankan mau bantu kita. Tapi sebagai jaminan bahwa kita itu orang yang bisa dipercaya mengembalikan utang tadi, kita kan harus punya boreh atau agunan lah, jaminannya apa? Nah kalau kita punya cuma nggak punya, oh ini tanah saya, aku doang kayaknya susah, bang nggak percaya kan? Nah sertifikat itu juga bisa membantu kita memberikan bahwa bank itu akan percaya bahwa kita itu orang yang punya usaha dan punya modal, cuma modalnya berupa tanah gitu. Nah itu akan bermanfaat bila tanah kita sudah sertifikat. Nah kita akan hidup di era yang sudah modern ya. Ya maksud kami di sini nggak ngajarin bapak ngutang, bukan, tapi bila punya usaha di mana kesulitan nyari modal, sertifikat itu bisa dijadikan alat untuk menambah modal. Intinya bukan kita sertifikatin atau tanahnya itu dipakai bank, enggak, usaha kita supaya dapat suntikan dana, kita punya penghasilan. Misalnya 1 tahun lunas, usaha kita udah gede Pak, tanahnya balik, usaha kita gede, penghasilan kita gede. Nah itu kan perlu sarana, nah salah satu sarana adalah sertifikat. Jadi mohon bapak-bapak ibu memahami ini dari sudut pandang yang lebih luas, bahwa alangkah disayangkan program ini sangat besar biayanya. Harapan kami bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Desa Karya Mulya ini bisa memanfaatkan program ini. Bapak
di program-program yang lama itu kepesertaannya itu dibatasi. Misalnya karena anggarannya terbatas, bapak-bapak ibu-ibu itu nggak bisa, oh saya punya tanah 2 ya tetap 1 aja yang boleh. Nah di program ini nggak ada batasnya Pak. Misalnya bapak-bapak itu saya punya 10, silakan aja bayar, ikut semuanya. Cuman per bidangnya tetap bayar 150.000 tadi, karena itu persyaratan. Nah, jadi kalau kita punya tanahnya lebih dari 1, misalnya 2, 3, silakan aja daftar semuanya. Karena kami menganggarkan sebanyak bidang yang ada di desa ini kami anggarkan. Bapak ambil aja itu anggarannya dengan cara Bapak daftar. Sebenarnya kalau nggak diambil, ya itu alangkah mubazirnya gitu. Itu begitu. Jadi kami berharap semoga program ini bisa berjalan. Harapan kami juga masyarakat Desa Karya Mulya berkontribusi dalam kegiatan ini. Program PTSL ini nanti didahului dengan kegiatan pemotretan udara. Tapi mungkin bapak-bapak ibu-ibu gak merasakan karena drone-nya ada di atas, jadi tahu-tahu udah motret aja. Nah, berikutnya ada kegiatan pengukuran nanti. Pengukuran itu nanti seluruh bidang tanah, makanya di sini ada nomenklatur sistematis. Jadi nggak seperti yang awal kalau kita punya jatah cuma 50 bidang ya 50 yang mana aja kan. Ini nggak, seluruh bidang tanah yang ada di Desa Karya Mulya kami lakukan pengukuran. Silahkan yang nanti sudah diukur dimohon. Mau bapak punya cuma 1 boleh, mau punya 2 boleh, mau punya 10 boleh. Silahkan aja, nggak ada batasnya. Jadi di sini tidak ada batasan bunganya berapa. Nanti setelah semua bidang tanahnya diukur, silahkan diberkasi. Nanti setelah diberkasi, nanti ada aplikasi yang kita lakukan. Setelah 14 hari dilakukan pendaftaran, kami terbitkan sertifikat. Jadi insya Allah waktunya nggak terlalu lama. Nah berikutnya mungkin objeknya apa aja sih yang dicakup di kegiatan ini. Jadi program PTSL ini secara garis besar adalah pendaftaran tanah yang pertama. Maksudnya pertama itu tanah itu belum pernah punya sertifikat intinya. Jadi kalau bapak punya tanah belum sertifikat silahkan didaftar. Tapi kalau saya dapatnya beli pak, tapi sudah sertifikat, itu bukan di sini. Oh saya beli sebagian pak, tapi yang gedenya sudah sertifikat, nggak di sini juga. Intinya belum pernah sertifikat. Jadi nggak pernah ada sertifikat di tanah itu. Itu silahkan didaftar. Nah kalau tadi yang pertama pernah ada sertifikat, kita beli seluruhnya, itu namanya balik nama lah, atau perubahan hak. Atau kita beli sebagian sertifikat, tanahnya ada 1000 meter, kita beli cuma 200 meter. Nah itu bukan nggak bisa didaftar, tapi langsung ke kantor. Itu namanya pemeliharaan data atau balik nama atau splitsing namanya, pemecahan. Nah yang ada di sini adalah tanah yang belum pernah sertifikat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bila menempati atau punya tanah tapi belum pernah sertifikat, silahkan didaftar. Terus yang berikutnya, tanah-tanah siapa aja sih? Atau perorangan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya boleh daftar. Yang kedua, nanti yang ada berkaitan dengan ini, tanah-tanah yang sudah diwakafkan, itu masuk program ini. Yang ketiga, tanah-tanah badan pemerintahan. Misalnya tanah kas desa Bengkok, ada tanahnya milik Pemda, tanahnya milik departemen apa yang ada di desa ini, silahkan didaftar. Nah, nanti hal-hal yang terkait persyaratan diwakaf nanti dari Kemenak nanti tolong dijelaskan. Tapi kami sudah bekerja sama dengan Kemenak. Boro-boro kok di program ini, di program rutin aja udah digampangin kita, itu nggak ada biaya apa-apa.
Ya artinya tetap apapun programnya yang namanya syarat ya tetap syarat. Yang namanya orang sholat ya tetap harus nutup aurat, itu aja, tetap ada syaratnya. Nah cuma gampangnya syarat itu yang membedakan. Nah, berikutnya tadi, jadi kita ulangi lagi bahwa yang belum pernah sertifikat silahkan nanti didaftar di program ini. Yang kedua, siapa, yaitu bisa perorangan, bisa tanah-tanah jenis wakaf, bisa nanti tanah-tanah kas desa atau tanah pemerintah, silahkan didaftar. Nah, jadi secara garis besar kami memberikan ulasan tadi bahwa di Desa Karya Mulya ini dilakukan pengukuran di seluruh desa, dan seluruh bidang tanah yang nanti diukur silahkan didaftar semua, nggak ada pembatasan. Baik satu orang punya satu, punya ini. Pak, saya yang punya tuh tinggal di luar desa, nggak apa-apa, daftar saja. Hubungi orangnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya tetangga yang orangnya dari luar desa, silahkan dihubungi. Pak, ini ada program, silahkan ikut gitu. Nanti kalau orangnya ini tidak menghubungi ke desa, nanti biar konsultasi atau koordinasi ke desa. Jadi tidak wajib orangnya tinggal di sini, tidak wajib. Tapi yang wajib semua bidang tanah yang ada di Desa Karya Mulya silahkan didaftar. Jadi intinya semua bidang tanah nanti akan diukur dan silahkan didaftar. Itu berikutnya adalah tadi kami mengharapkan semua lapisan masyarakat untuk mendaftar tanahnya. Syaratnya apa? Nanti tadi saya bilang. Jadi ada 3 kondisi tentang apakah saya itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi pada prinsipnya kondisi alas hak syarat yang dipakai untuk daftar sertifikat itu ada 3. Yang pertama, orang punya syarat yang lengkap, punya semuanya lah. Kalau dia dulu dapat waris, ada surat warisnya. Dulu dapat beli, punya akta jual. Dulu beli nggak pakai jual, nggak pakai kwitansi, kwitansinya ada. Oh dia sampai pakai segel aja pak, tulisan tangan ada, masih ada semua. Nah kondisi itu artinya semua persyaratannya punya dia, lengkap. Itu bisa didaftar, bisa. Terus kondisi kedua, persyaratan atau alas haknya itu tidak lengkap. Ada yang yang tidak ada. Pas jual beli punya, pas dia waris belum bikin atau nggak ada. Terus punya kwitansi ada tapi sudah hilang. Ya ada tapi hilang, itu nggak ada. Jadi antara yang ada dengan yang nggak ada, ya kadang ada, kadang nggak ada. Jadi kalau ada surat syaratnya misalnya ada 4, yang 2 ada, yang 2 nggak ada. Nah itu kondisi namanya tidak lengkap. Nah kalau yang tidak lengkap gimana? Nggak masalah, bisa daftar saja. Nah kondisi yang ketiga tidak ada. Waktu bikin akte ya nggak pernah bikin. Waktu dulu waris ya nggak pernah bikin. Pernah bikin kwitansi pak, tapi hilang, nggak ada juga akhirnya. Jadi intinya mah tidak punya, ya nggak punya syaratnya. Gimana pak waktu itu pak? Ada, bisa saja, silakan daftar. Jadi kalau kita garis bawahi atau kita simpulkan, program PTSL itu program satu jagat. Yang penting punya KTP. Nah kalau nggak punya KTP gimana pak? KTP nggak punya, yang pengen sertifikat gitu, pengen KTP aja yang penting. Jadi kalau kita simpulkan, yang penting punya KTP, karena KTP itu kan salah satu syarat untuk menulis siapa namanya dia terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Nah syarat-syarat lain bila tidak lengkap, nanti kita ada sebuah surat, namanya surat pernyataan penguasaan fisik, di mana itu nanti pakai materai, terus ada saksi, cukup ya. Nah jadi kalau kita punya doa-doa sapu jagat, kalau persyaratan di PTSL ada persyaratan sapu jagat itu, asal syarat itu dilakukan, kita lengkap nggak masalah, kita terbitin sertifikat. Tapi ada satu syarat yang paling utama, syaratnya jujur. Yang penting jujur. Kalau memang tanahnya dia ya. Kalau enggak gimana? Kalau enggak jujur. Kalau enggak jujur, nanti di kemudian hari, kalau ada yang menggugat, ya ditanggung sendiri. Dia akan digugat oleh orang yang
pernah yang punya. Kami paling-paling cuma jadi saksi saja. Kami mencatat apa yang Bapak ngomong. Kami menulis apa yang Bapak tulis. Kalau tulisan itu ternyata misalnya Bapak nggak berkata jujur, ya berarti kan Bapak sendiri yang dapat itu. Jadi intinya kami memudahkan semua persyaratan, kami menghilangkan semua biaya, dan kami menyederhanakan waktunya supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir atau yang punya tanah di Desa Karya Bakti itu supaya cepat-cepat dapat sertifikat. Nah, upaya itu kami lakukan sebagai tadi langkah pertama memberi jaminan kepastian hukum kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada dan tinggal dan punya tanah Desa Karya, supaya kedepannya lebih tenang, lebih nyaman. Bapak nggak perlu tiap hari nongkrongi tanahnya, tapi kalau misalnya kebun ya gimana nongkrongin rumahnya di sini, kebunnya di sana. Ya yang penting Bapak udah punya pegangan. Jadi kurang lebihnya yang kami sampaikan adalah garis besarnya saja. Nanti di sesi berikutnya kami memberikan waktu untuk diskusi atau tanya jawab supaya ada hal-hal yang memang mungkin belum dipahami atau masih ragu, silahkan ditanyakan supaya kami nanti bisa memberikan penjelasan yang lebih tidak ragu-ragu. Kadang bapak-bapak ibu itu nanya katanya, kalau katanya itu kan malah bisa menyesatkan atau malah membingungkan. Nah, nanti untuk hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, nanti kami memberi kesempatan dari Kemenak atau jajarannya untuk menjelaskan lebih rinci karena itu tupoksinya beliau. Nanti mungkin sesi berikutnya adalah yang dari Kemenak untuk memberikan sedikit gambaran. Tapi sebelumnya kami juga akan mungkin memperkenalkan ya, nanti sebenarnya di awal tapi nggak apa-apa lah, kita belum terlambat. Kami dari kantor itu dibentuk menjadi 5 tim. Kami kebetulan yang hadir di sini atau Desa Karya Mulya itu masuk ke dalam tim 4. Saya selaku ketua, Pak Undang sebelah kiri saya adalah wakil ketua di bidang fisik, di bidang yuridis. Ini Pak Fadli nanti sebagai yang mengetuai di bidang fisik pengukuran. Pak Sahal adalah sekretaris kami, dan nanti ada teman-teman itu yang di balik layar. Terus kegiatan pengukuran nanti dilakukan oleh pihak ketiga rekan kami. Bisa tampil ke depan, Mas. Silahkan di sini. Nanti dari desa kami mohon izin atau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada dari rekan kami yang mungkin memasuki halaman rumah atau kebun, itu bukan berarti mau ngapain, kami melakukan kegiatan pengukuran. Maka Mas nanti mau diperkenalkan biar kenal orang-orang desa. Nanti kalau ada ini siapa ini gitu misalnya. Nanti biar tahu ini mau di sini sebentar, berdiri sebentar di sini. Nah, di sini aja Mas, bisa. Sebentar bisa diperkenalkan sendiri, memperkenalkan diri supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini itu tahu ini siapa.